Halo adik-adik, apa kabar? Sehat selalu kan? Jumpa lagi dengan saya, Bang Torus di channel Torus Berkarya. Channel ini dibuat untuk membantu adik-adik memahami pelajaran IPA tingkat SMP. Nah, adik-adik sekalian, dalam video kali ini kita akan membahas topik klasifikasi makhluk hidup bagian yang pertama, yaitu mengenai ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Nah, adik-adik, coba kamu amati terlebih dahulu gambar berikut ini. Baik adik-adik, dari hasil pengamatanmu, apakah yang dapat kamu simpulkan dari gambar tersebut? Ya, sangat benar. Gambar tersebut terdiri dari benda hidup dan benda tidak hidup. Nah, adik-adik, untuk mengetahui benda hidup dan tak hidup, kita harus terlebih dahulu mengetahui ciri-cirinya. Sekarang, apa ya adik-adik ciri-ciri benda hidup tersebut? Ciri-ciri benda hidup secara umum terdiri atas 8 buah. Yang pertama, makhluk hidup tersebut haruslah bernapas. Bernapas atau istilah lainnya respirasi adalah mengambil oksigen dari luar dan menggunakannya di dalam tubuh untuk oksidasi makanan sehingga dibebaskan energi. Pernapasan meliputi pengambilan oksigen dari lingkungan, pengangkutan oksigen ke sel, penggunaan oksigen, dan pengeluaran karbon dioksida atau CO2. Ciri yang kedua apakah itu? Ciri yang kedua dari makhluk hidup itu adalah bergerak. Secara umum, gerak adalah perpindahan tempat dan posisi tubuh atau bagian tubuh makhluk hidup sebagai respon atau tanggapan terhadap rangsangan, baik dari dalam maupun dari luar tubuh. Sekarang ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga dari makhluk tersebut adalah makan dan minum atau yang dikenal dengan nutrisi. Makhluk hidup memerlukan makan atau nutrisi untuk menghasilkan energi, mengganti sel-sel yang rusak sebagai pertumbuhan, pembangunan tubuh, dan mengatur proses-proses dalam tubuh lainnya. Ciri yang keempat dari makhluk hidup tersebut adalah makhluk hidup haruslah tumbuh dan berkembang. Adik-adik sekalian, tumbuh merupakan proses peningkatan jumlah, ukuran, dan volume sel-sel tubuh. Sedangkan berkembang adalah proses menuju kedewasaan atau berkaitan dengan kematangan suatu organ sehingga berfungsi. Itulah ciri yang keempat. Untuk ciri yang kelima, makhluk hidup tersebut haruslah peka terhadap rangsangan atau yang dikenal dengan iritabilitas. Peka terhadap rangsangan atau iritabilitas merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsang, bentuk
Bentuk rangsang dapat berupa sentuhan, suhu, bahan kimia, cahaya, suara, dan yang terakhir adalah bau. Apakah ciri yang ketujuh? Berkembang biak atau reproduksi. Makhluk hidup berkembang biak atau reproduksi merupakan suatu cara makhluk hidup untuk menjaga kelestarian jenisnya agar jenisnya tersebut tidak punah. Dalam bereproduksi, makhluk hidup mempunyai dua cara, yaitu satu, perkembangbiakan secara tak kawin atau yang dikenal dengan aseksual atau istilah lainnya vegetatif. Dan yang kedua, perkembangbiakan secara kawin atau yang dikenal dengan seksual atau istilah lainnya adalah generatif. Untuk ciri berikutnya, makhluk hidup tersebut harus dapat beradaptasi. Apakah adaptasi itu? Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi ada 3 macam: adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Sementara ciri yang terakhir adalah pengeluaran zat sisa atau ekskresi. Pengeluaran zat sisa atau ekskresi merupakan pembuangan zat sisa hasil metabolisme di dalam tubuh makhluk hidup. Pada manusia dan hewan, zat sisa berupa keringat, urin, empedu, CO2, dan uap air. Sedangkan pada tumbuhan berupa O2 dan uap air. Nah, adik-adik sekalian, itulah 8 ciri-ciri makhluk hidup. Dengan mengetahui ciri-ciri makhluk hidup tersebut, diharapkan adik-adik dapat membedakan dan mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar kita. Demikian video kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat adik-adik sekalian. Dan jangan lupa adik-adik ikuti video berikutnya tentang klasifikasi makhluk hidup bagi